Innal hamdalillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun al musallun al jumu'ah, usikum wa iyya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun bi qaulil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Amma ba'd. Jamaah Masjid Jami Babus Salam yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan segala ribuan nikmat-nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah yaitu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara segar pada hari ini, sehingga Allah mampukan kita berjalan menuju masjid Allah, menuju rumah Allah untuk menjalankan perintahnya yaitu salat Jumat. Jadi Allah perintahkan salat Jumat. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta umat manusia yang selalu taat dan patuh terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya di yaumil qiyamah kelak. Dan kita semuanya berharap mendapatkan syafaatul kubra di yaumil qiyamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kita tidak ada yang lebih mulia kecuali takwanya. Seberapapun status kita, sebanyak apapun harta kita, semulia apapun kita dihormati oleh manusia, ketika disandingkan dengan kalimat takwa, manusia amat sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bergagah-gagah di atas muka bumi, bersombong-sombong di muka bumi, tidak sepadan dengan bagaimana ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi PR kita. Maka setiap hari Jumat khatib wajib hukumnya menyerukan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan. Yang kita bawa hanya nilai takwa di hadapan Allah. Bagaimana kualitas ketakwaan kita, bagaimana kuantiti amalan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho, sehingga Allah Subhanahu wa taala berrahmat kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Modalnya ketakwaan. Jamaah yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini sangat amat cepat. Dengan waktu yang bergulir dari Senin, Selasa, Rabu, terus berputar Sabtu, Ahad, besok Senin lagi dan seterusnya. Lalu hidup kita ini untuk apa? Lihat di kanan kiri kita, teman sejawat kita sudah banyak yang berpulang ke rahmatullah. Bukan hanya urusan umur, tapi urusan bagaimana Allah memberikan kesempatan kita untuk mesti bisa hidup. Lalu untuk apa hidup kita ini? Maka di Jumat yang mulia ini, di khutbah yang sangat singkat ini, mari sama-sama kita merefleksikan diri kepada diri kita masing-masing. Untuk apa saya hidup di 30 tahun ini? Untuk apa saya hidup di 40 tahun ini? Untuk apa saya hidup di 60 tahun ini? Mungkin ada yang lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang khatib telah bacakan di awal khutbah tadi, di muqaddimah khutbah tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Az-Zariyat ayat 56. Konsep dasar manusia hidup adalah konsep dasar ibadah. Tidak lain dan tidak bukan. Tidak ada tawar-menawar. Kalimat adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ku kembali kepada Allah yang menciptakan sang Khalik. Jamaah yang dirahmati Allah, konsep ibadah, betapa luasnya konsep ibadah, sehingga di dalam di bacaan doa iftitah disebutkan, inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb al-alamin, Tuhan semesta alam. Jemaah yang dirahmati Allah, bukan hanya 4 dimensi tadi, tetapi juga ilmu kita milik Allah, hidup kita milik Allah, rumah kita milik Allah, keluarga kita milik Allah. Sehingga konsep-konsep ibadah sangat amat luas sekali. Bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar baca Quran, tapi konteks ibadah adalah segala amalan yang disandingkan dan diniatkan untuk Allah dan karena Allah, konsep ibadah dan berpahala. Jamaah yang dirahmati Allah, ibadah bukan hanya sekedar ibadah, tapi ada satu ruh yang jangan sampai tertinggal di dalam ibadah. Ruh apa itu? Ruh keikhlasan. Ini yang terkadang kita lupa daripada ibadah-ibadah kita harian. Sehingga saya sudah sholat kok, saya sudah zakat kok, saya sudah baca Quran kok, saya sudah membantu kok, saya sudah nyantuni anak yatim kok, dan seterusnya. Tapi kita lupa ada ruh yang kita lewatkan dan kita kesampingkan, yaitu ruh keikhlasan. Di mana ruh keikhlasan itu berada? Ruh keikhlasan itu berada bagaimana diri kita berucap kepada Allah, ya Allah, ini untukmu dan karenamu. Maka penyakit-penyakit lawan daripada keikhlasan itu begitu banyak. Ada riya, ada sombong, ada ujub, ada sum'ah, dan seterusnya. Ini lawan daripada keikhlasan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan konteks ibadah. Seorang ayah bekerja, pulang pergi pagi, pulang malam dan seterusnya, ketika berniat ibadah maka dapat konteks ibadah dan pahala ibadah. Seorang ibu rumah tangga ketika konteks dan konsepnya ibadah, merawat anak, menyusui anak, memberi makan anak dan seterusnya, konsep ibadah. Seseorang yang mengambil sampah dari jalanan lalu membuangnya di dalam tong sampah, konsep ibadah. Indah betul Islam itu, sehingga hal-hal kecil, hal-hal sepele ketika niatnya untuk Allah karena Allah, konsep ibadah Allah Subhanahu wa taala yang hitung-hitung, khairul hasibin. Dan tidak ada yang terlewat bagi Allah. Amalan sekecil apapun yang kita buat, kalau kita ikhlas karena Allah, pasti ada balasan. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 3 dimensi keikhlasan. Dan mudah-mudahan dimensi keikhlasan ini pada diri kita semuanya, sehingga amal kita terus meningkat, terus meningkat karena Allah. Karena Allah yang memberikan penilaian, bukan manusia. Ketika amalan kita, pekerjaan kita, konteks ibadahnya penilaian manusia, hanya sebatas manusia itu saja, sangat amat rugi. Tapi konteks ibadah, konteks amalan, konteks perbuatan soleh, amal soleh, konsepnya untuk Allah karena Allah, maka panjang sekali urutan-urutannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dunia yang dijamin, tapi Allah menjamin sampai akhirat. Lewatannya kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, kesananya jannatun naim tempatnya. Apa 3 konsep itu jamaah yang dirahmati Allah? Konsep atau 3 dimensi keikhlasan. Yang pertama, semakin banyak amal, semakin rendah diri. Ini dimensi keikhlasan yang pertama. Ketika kita ikhlas mengerjakan sesuatu, maka tambah itu keamalan. Maka dimensi yang pertama, kita harus tawadu dan rendah hati. Ketika ini sudah dilakukan, berarti dimensi keikhlasan yang pertama kita sudah mendapatkannya. Yang kedua, selalu berupaya berbuat lebih daripada sebelumnya. Ketika hari ini kita bisa baca Al-Quran 1 halaman, besok harus 2 halaman. Ketika hari ini kita menyantuni anak yatim 1, besok harus 2. Karena ada konsep Allah yang maha melihat saya. Ketika malah menurun, maka ada dikatakan namanya kelemahan iman.
Kalau bulan kemarin hatam, kok bulan sekarang tidak hatam, berarti ada kelemahan iman di dalamnya. Harus direstart ulang, harus ditinjau ulang bagaimana kita berkonsep ibadah, ikhlas atau tidak. Yang terakhir, ketika orang ikhlas berbicara keikhlasan, maka jauh dari kalimat bakhil, kikir, pelit, medit dan seterusnya. Bukan hanya konteks uang, bukan hanya konteks materi. Ketika bakhil, kikir, pelit dan seterusnya diucapkan dengan orang yang ikhlas, maka tak sepadan. Orang ikhlas tak pernah pelit, orang ikhlas tak pernah bakhil, orang ikhlas tak pernah medit. Bukan hanya sekedar uang, tetapi senyumnya pun penuh dengan keikhlasan, gerak badannya pun penuh dengan keikhlasan, rangkulan tangannya penuh dengan keikhlasan. Disinilah konsep daripada dimensi keikhlasan. Jamaah yang dirahmati Allah, terakhir, keikhlasan tidak lepas daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghaib. Allah Maha melihat. Sudahkah kita merasakan Allah itu Maha melihat? Allah Maha mendengar. Sudahkah kita merasakan Allah Maha mendengar? Allah itu Maha tahu. Sudahkah kita merasakan Allah itu Maha tahu? Maka motor daripada keikhlasan yang akan kita bangun pada diri kita, yaitu bagaimana mengimani Asmaul Husna yang 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang terakhir As-Sabur. Karena saya berbuat bukan karena manusia, karena Allah yang Maha melihat. Ya Allah, Engkau syahid. Ya Allah, Engkau Maha menyaksikan. Dan seterusnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama khatib mengajak kita semuanya berikhlas-ikhlas diri kepada kita semuanya. Di situ lingkupan ikhlas ada syukur, lingkupan ikhlas ada sabar, lingkupan ikhlas ada tawakal, lingkupan ikhlas ada istiqomah dan seterusnya. Ini yang dibangun sehingga puncak tertinggi daripada ibadah yaitu keikhlasan. Tangga-tangganya tadi disebutkan, syukur, sabar, istiqomah, tawakal dan seterusnya. Bahkan yang tertinggi adalah keikhlasan. Ketahuilah, ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, fakhruj fa innaka rajim. Kata Allah, "Hai iblis, keluarlah kau daripada surga ini. Fa innaka rajim, sesungguhnya engkau adalah makhluk terkutuk." Apa kata si iblis? Ya Allah, baiklah aku keluar dari surga ini, tapi izinkan aku menggoda anak cucu Adam. Apa kata Allah selanjutnya? Allah berfirman, silahkan kau goda anak Adam, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Lalu si iblis mengatakan sendiri dan menyaksikan sendiri, aku bisa menggoda semua makhluk manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas aku tak mampu menggodanya. Mudah-mudahan yang duduk pada hari ini, yang mendengar pada hari ini menjadi hamba-hamba yang mukhlisin, yang dimana iblis takut terhadap orang-orang yang mukhlisin dan tidak mau dan tidak bisa untuk menggoda orang-orang yang mukhlisin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah sekalian kalian semua. Disitulah Allah mengajarkan dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Al-ayah. Saudara-saudaraku, mari sama-sama kita tingkatkan keikhlasan kita kepada Allah.
dalam hidup ini adalah takdir-takdir Allah yang penuh dengan hikmah-hikmah. Ketika hikmah-hikmah itu kita ketemui, maka keikhlasan akan berkembang, akan berbuah indah. Tapi ketika kita tidak ikhlas, maka hikmah daripada sebuah takdir kita tidak akan pernah mendapatkannya. Mari sama-sama kita mendewasakan diri kita masing-masing untuk melihat lebih jauh tentang arti kehidupan ini, konsep ibadah yang didukung dengan kekuatan keikhlasan. Insya Allah, Allah meridhoi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik innaka 'afuwun karim tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Inna nas'aluka ya Allah al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hadirkan hati-hati kami, hati-hati yang penuh dengan keikhlasan. Ikhlas atas takdir-takdir-Mu, ikhlas atas ketentuan-Mu ya Allah. Tingkatkanlah iman kami, jagalah Islam kami, kokohkanlah ihsan kami ya Allah dengan balutan keikhlasan pada diri kami. Begitupun juga untuk pasangan-pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami, saudara-saudara kami, muslimin, muslimat, mukmin, mukminat ya Allah ya Rabbal Arsyil Azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bifadlika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika bi'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.